Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Firza Wiranisya, NIM 180301269 dari kelas agronomi. Nah, di dalam video ini saya akan merangkum sebuah jurnal yang berjudul Teknologi Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan yang merupakan tugas dari praktikum mata kuliah pengelolaan lahan. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah pengelolaan lahan yaitu Ibu Jamila SPMP. Adapun kendala utamanya seperti hama tikus dan banjir di saat puncak musim hujan. Selanjutnya, teknologi pertanian lahan rawa sering tidak dapat diterapkan secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan beberapa kendala seperti permodalan, infrastruktur, kelembagaan pedesaan, dan kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan jaringan tata air makro, dan terjadinya lahan bongkor akibat reklamasi yang kurang tepat, yang merupakan pengalaman kegagalan dalam pengembangan lahan rawa. Sebelumnya saya akan memberitahu apa itu lahan rawa. Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air ataupun tergenang. Berdasarkan karakteristik ekosistem lahan rawa terbagi menjadi dua. Yang pertama, dinamika air. Berdasarkan pengaruh air pasang surut, terutama pada musim hujan saat pasang besar, maka daerah aliran sungai bagian bawah dibagi menjadi atas 3 zona. Yang kedua adalah dinamika tanah. Tanah rawa terdiri atas tanah aluvial yang merupakan endapan laut, endapan sungai ataupun campuran, dan selanjutnya terdiri atas tanah gambut. Adapun teknik pengelolaan lahan rawa gambut terdiri atas dua. Yang pertama, teknologi pengelolaan tanah dan air, dan selanjutnya teknologi pengelolaan lahan. Teknologi pengelolaan tanah dan air merupakan kunci utama keberhasilan usaha tani pertanian di lahan rawa pasang surut. Apabila kita bisa mengendalikan keluar masuknya air ke dalam lahan, maka sudah dapat dipastikan usaha tani itu akan mendekati keberhasilan. Sebaliknya, bila tata air tidak dapat dikuasai, maka kegagalan akan diperoleh. Dalam teknologi pengolahan tanah dan air, yang pertama adalah tata air makro. Tata air makro yang dibawa tanggung jawab Kementerian PU mulai dari saluran primer, sekunder, dan tersier sangat mempengaruhi kondisi tanah di lahan pertanian. Yang kedua adalah tata air mikro. Pengolahan air di tingkat saluran tersier sangat berpengaruh terhadap tata air mikro karena apabila melakukan kesalahan akan menyebabkan kegagalan panen. Dan yang ketiga adalah penataan lahan dengan menggunakan sistem surjan. Selanjutnya adalah teknologi pengelolaan lahan. Yang pertama adalah pengolahan tanah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lahan agar menjadi lebih seragam dan rata melalui penggemburan ataupun pelumpuran dan perataan tanah. Yang kedua, ameliorasi dengan menggunakan berbagai bahan seperti dolomit, abu sekam, tanah mineral, abu vulkan, dan juga lumpur laut. Yang ketiga adalah pemupukan dengan memberikan pupuk N, P, K, Cu, dan juga Zn. Yang keempat adalah varietas yang adaptif. Dengan varietas ini dapat mengurangi input sarana produksi yang dibutuhkan sehingga terjadi efisiensi biaya. Dan berikut adalah jenis varietas tanaman yang adaptif terhadap lahan rawa. Dan yang terakhir adalah alat dan mesin pertanian. Salah satu alternatif pemecahan masalah tenaga kerja di lahan rawa pasang surut atau lahan gambut adalah penerapan alat mesin pertanian pra dan pasca panen, baik yang digerakkan oleh tenaga kerja maupun motor penggerak. Berikut adalah saran ketika ingin membuka lahan. Yang pertama, pembukaan lahan pasang surut harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan hati-hati. Dibutuhkan data biofisik lingkungan yang lengkap dan mempelajari kondisi sosial budaya masyarakat lokal. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.